Halo, selamat malam. Hai Rangga. Teman-teman apa kabar? Gimana portonya hari ini? Jadi hari ini IHSG, kalau nggak salah hari ini IHSG hijau ya? Iya, plus 1%. Bahkan udah mendekati area resistance. Nah hari ini aku mau live bareng sama Komai Clio. Jadi untuk teman-teman mungkin yang ketinggalan kereta dari kemarin-kemarin mau masuk ke saham-saham blue chip atau old economy tapi nggak berani karena takut di prank, karena takut koreksi, nggak ngerti cara masuknya, takutnya abis masuk malah koreksi. So kita belajar hari ini sama Komai Clio gimana sih cara masuk di market yang bullish. Ngomong-ngomong Komai Clio-nya udah ada belum ya? Halo malam. Bentar ya. Oke. BBCA asik antam cuan banyak, wih keren banget. Tuh kayaknya beli BBCA-nya dari sebelum breakout ya. Aku juga kan ada BBCA tuh yang untuk nabung saham itu. Sekarang yang bulan Oktobernya lagi bingung mau belinya di mana, soalnya harganya lagi naik banget. Nah ini udah ada nih Komai Clio-nya nih. Bentar ya. KOM-nya ditunggu WA-nya Kalisa katanya. Antam gimana kak? Ya nanti tanya aja ya, coba kita tanya sama Ko Emi langsung. Jadi hari ini jangan aku yang sharing, biar Ko Emi aja yang sharing gitu ya. Kita dengar insight-insight dari Ko Emi nih. Malah masuk. By the way, aku udah coba invite, apakah udah masuk? Unable to join. Yoi, beli di 32.500. I see di 4.800. Hai Ko. Halo, 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 selamat malam. malam. Iya, wah ada Dennis juga ikutan nih. Iya, ada Denis. Soalnya hari ini yang sharing suku, jadi banyak yang ikut Enggak tuh. lah. Ada Denis, ada Berke Finance, wah, ada pada nantiin Ko Michael nih. Ko, apa kabar Ko? Baik, baik. Ya, Kakak gimana? mukanya senyum terus, cuan lebar ya Ko. Enggak juga. Oke, Ko, penonton yang terbagi nih. Kok update dulu dong kok sebelum kita aku mau tanya-tanya kok update dulu dong tentang IHSG beberapa minggu ini karena seperti yang kita tahu nih kos IHSG kan sempat sideways Mm-mm. dari sekitar bulan Juni ya cukup lama Mm-mm. gitu ya karena Mm-mm. memang nggak ada buying powernya yang bisa ngedorong. Terus yang aku inget juga nih kok belum lama kayaknya seminggu 2 minggu lalu masih terdengar tiba-tiba ada berita tentang Evergrande ya kan yang Mm-mm. dimana itu sempat bikin market global juga terkontraksi ya nggak banyak sih sehari doang kan waktu itu rata-rata di 2%. Tapi setelah itu pada nungguin Ngebut. nih kok kirain Mm-mm. mau koreksi kayak Lehman Brothers lagi kan. Mm-mm. Ternyata berapa hari kemudian IHSG-nya malah breakout dan sampai sekarang menurut Koko gimana kok? Oke, jadi kalau kita lihat sentimen-sentimen yang mempengaruhi ya, ternyata kasus Evergrande memang enggak menjadi concern. Pertama, mungkin awalnya menjadi fear karena arahnya masih belum jelas. Tapi kalau kita tilik lagi ya, ternyata memang Xi Jinping dari dulu tuh memang nggak serk sama harga properti yang ada di China kan. Jadi memang Hmm. harus ada sama kalau menurut saya juga ya sorry ya di Indonesia juga harga properti kemahalan menurut saya. Tiap hari Senin harga naik ya kok? Jadi jadi kayak setiap ditawarin pasti bulan depan naik katanya. Lalu kayak Nah, ya gini, kalau kita bandingkan dengan UMR aja, mungkin nggak sih seorang yang bergaji UMR bisa beli rumah yang istilahnya hmm. layak lah? Enggak kan jawabannya. Nah, memang harus ada intervensi pemerintah di sini. Dan memang sebenarnya mungkin ini yang ditunggu-tunggu oleh Xi Jinping. Nah, saya nggak tahu ini Hmm. benar atau enggak, tapi menurut saya ya Xi Jinping memang ingin menurunkan harga properti di China. Dan di luar daripada itu juga ada kasus teknologi leak di sana sebelumnya. Dan to be honest, ini justru menguntungkan untuk Indonesia. Karena negara tujuan investasi di emerging market, Cina jadinya blacklist kan jadinya. Jadinya Hmm. pasti menjadi warning bagi investor. Sehingga ya kalau kita lihat larinya memang saat ini ke Indonesia gitu. Iya. Ditambah lagi Apalagi yang bikin backlist bukan cuma Evergrande tapi peraturan-peraturan dari Xi Jinping sendiri untuk emiten-emiten teknologinya ya kok ya.
bener. Karena itu buat Katie Wood aja dia ngejual rugi loh. Dia punya Hmm. posisi Shopee segala macem gitu. Hmm. Oke, thank you kok. Nah kok pertanyaannya adalah mungkin banyak nih teman-teman retail yang bingung kalau misalnya beli takut di prank malah koreksi gitu ya, nggak dibeli tapi koreksinya nih kurang-kurang nendang gitu. Memang IHSG ada sehari hari ini hijau besoknya koreksi gitu, tapi koreksinya tuh Dikit, kurang gitu loh kok. ya, Paling dikit turunnya doang. 1%, 0, Iya. berapa Mm, persen. Jadi mereka mm, nunggunya tuh mungkin kalau bisa ngambil ARB atau gitu-gitu. Nah, mm. tips dari Koko sendiri, kalau mau masuk nih untuk nge-swing menghadapi window dressing, gimana sih kok caranya? Oke, pertama kalau di opini saya untuk window dressing maka kita mesti cari saham yang saat ini baru reversal, dan saham yang baru Hmm. reversal rata-rata adalah saham yang valuasinya murah alias old record yang kemarin masih ditinggal. Nah, saat ini Hmm. saham teknologi rata-rata di taking profit. Alasannya kenapa? Ya, kemarin saham teknologi sempat jatuh karena kan ada potensi default di US. Kalau seandainya pemerintahan US shutdown, maka salah satu jalannya adalah menaikkan suku bunga. Dan itu kan Hmm. pasti menjadi fear utama bagi saham teknologi. Nah, Hmm. itu yang membuat sampai saat ini saham teknologi masih reboundnya masih belum beres. Tapi maka dari itu kalau untuk melakukan swing ya teman-teman mesti pindah ke saham yang all econ. Nah, PE Band Indonesia, IHSG sorry tepatnya Hmm. dibandingkan dengan Dow itu sekitar 5 kali lipat kalau nggak salah. Jadi kita itu Hmm. benar-benar murah. Jadi kalau seandainya Hmm. asing masuk ke kita, ya memang ini benar-benar kayak flashback yang kemarin itu harus dilupain bahwa memang kita sedang berada dalam posisi strong uptrend. Jadi seperti kasus Evergrande, lalu mungkin kasus-kasus minor yang lain, di opini saya nggak akan merubah IHSG dalam waktu cepat. Karena akumulasi yang terjadi per detik ini ya, IHSG masih net foreign buy kalau nggak salah ya. Jadi bayangkan kalau seandainya mereka mau taking profit pun, itu nggak bakal kejadian dalam waktu dekat. Itu istilahnya asing kalau melakukan TikTok tuh jarang banget lah gitu. Nah, net foreign buy hari ini 2,4 triliun, bayangkan. Iya, sebulan Ya, 18 triliun. bayangin kan. Transaksi kita juga yang biasanya 9 sampai 11 triliun, eh, ini sekarang udah rata-rata 15, 18 sampai 20-an dan itu rata-rata dari foreign. Dan yang kita lihat yang ngangkat IHSG, moversnya itu adalah memang foreign dan blue chip. Bukan lagi saham-saham teknologi yang rata-rata market cap-nya jauh lebih kecil daripada blue chip. Jadi kenaikan saat ini dengan kenaikan kemarin itu masih beda banget. Kalau teman-teman masih pegang saham teknologi, ya mungkin portonya nggak kemana-mana, akan kalah, outperform Hmm. dibanding dengan yang all ekonomi. Jadi kalau untuk menghadapi window dressing, strateginya menurut saya adalah pindahlah ke saham yang memang kemarin-kemarin itu masih ditinggal. Oke, yang kemarin-kemarin masih ditinggal. Nah, kalau misalnya untuk kayak misalnya Niko mau masuk BBRI, BBCA, BBCA-nya udah mendekati mau all time high lagi, BBRI-nya udah di area resistance. Banyak saham-saham sebenarnya yang udah deket di resistance. Contohnya kayak konstruksi, kayak Wika dan lain-lain itu lagi di area resistance semua. Better teman-teman yang belum masuk ini buy on breakout. Kalau misalnya apakah seberapa besar validnya ketika market bullish itu kita melakukan buy on breakout atau tunggu aja sampai dia ada throwback. Oke, kalau kita perhatikan foreign flow yang ada di BCA itu sudah mulai start besar ya, bahkan di bulan April. Di Agustus masif dan kemudian yang paling masif itu di bulan September. Nah, kalau kita hitung logik aja ya. Cara mereka melakukan kalau mereka mau exit habis, mau balik badan di BCA, mau taking profit, di area sekarang kalau mereka taking profit dengan jumlah volume yang mereka kumpulkan, mereka akan rugi. Bahkan even BCA jika menyentuh last low dia di terendah di BCA tahun ini itu 30.000. Kalau mereka jualan sampai ke situ pun volumenya nggak akan cukup dibanding dengan yang mereka akumulasi. Sehingga saya melihat potensi IHSG all time high ada. Dan strateginya gimana sih? Nah, kalau saya tuh selalu bagaimanapun sebulus-bulus apapun, saya tuh selalu melihat potensi suatu saham bisa nggak dia jebol resist. Nah, but sorry itu saya memang saat ini memang strategi yang paling baik adalah buy on breakout. Kalau kemarin-kemarin kan rata-rata buy on weakness karena Iya, IHSG-nya kemarin setiap nyentuh turun. resist turun lagi, setiap nyentuh resist turun lagi. Tadi aja saya nggak nyangka harusnya IHSG tuh nyentuh resist, nyentuh Fibonacci. Nah, Iya. turun sebentar, sesi 2-nya ngebut gitu. Jadi menurut saya ya memang saat ini resist minor rata-rata bakal di breakout gitu. Hmm. Nah, cuman kalau all time high biasanya dia koreksi itu juga nggak bakal sampai kayak 15%, 20% nggak. Paling minor doang lalu habis itu breakout. Nah, itu yang perlu diperhatiin karena di level sekarang ya
di level mendekati all time high, yang ngangkatnya itu foreign. So, otomatis average mereka tinggi. Nah, bayangkan kalau seandainya bisa minus 15% dari all time high, otomatis mereka akan lakukan akumulasi kan. Ya. Nah, itu kita harus ambil kesempatan di situ. Jadi, saya tuh paling suka kalau saham mendekati all time high. Ketika dia koreksi, nah itu yang selalu menjadi watchlist saya. Karena ketika koreksinya terjadi dengan low volume atau taking profitnya rata-rata dilakukan oleh lokal, biasanya potensi dia untuk breakout itu di atas 70-80%. Apalagi dengan kondisi sekarang, saya bisa katakan di atas 80%, semua resist daripada big banks akan break. Oke. Tuh teman-teman, semua resist daripada Big Bang akan break. Kalau Koko sendiri targetnya sebenarnya IHSG bisa ke berapa sih kok? Oke, kalau IHSG sendiri hari ini juga seharusnya ya dia tertahan di opini saya. Tapi ternyata tertahannya hanya di sesi 1, sesi 2-nya breakout. Nah, jadi 6.500 kemudian 6.800. Oke. Di 6.800 ya. akhir Tadi tahun, di juga akhir tahun. aku sempat nonton Sukor, Pak Arfan Cijes juga ada bilang ada kemungkinan bisa ke 6.800. Nah, tadi ada yang nanya nih, jadi kalau buy on breakout masih relevan ya untuk saat ini? Justru kalau Michael Leo bilang, justru kalau sekarang itu ya buy on breakout, kalau enggak nanti kan gue nggak dapat barang ya Pak ya. Nggak dapat barang, Kalau bener. misalnya, iya dikasih retrace dikit-dikit boleh lah ikutan selama volumenya juga kecil gitu. Oke kok. Nah kalau itu kan tadi kalau untuk yang belum masuk. Kalau misalnya yang udah punya barang kok, terus mau average up-nya tuh nggak berani gitu, takut. Iya. Gini, banyak juga yang ngalamin kayak begini karena secara Nah, logika kan kita lebih lagi senang dapatnya nyicil murah. kemarin 2 bulan Eh, tuh kok, tiba-tiba jebret Naik, nggak berani ya. lagi. Karena ngerasa kayak bagaimanapun secara psikologis kita tuh sukanya beli harga murah kan pasti. Nah, cuman begini, kalian harus tahu bahwa eh, saham itu kan beda dengan komoditas. Contohnya, kalau saya beli cabai nih Kak, kalau cabai saya layu, maka otomatis harga jual saya pasti turun kan. Berbeda dengan saham, saya beli BBCA, minggu depan harga saham BBCA makin naik. Makin turun, sorry. Apakah artinya kualitas BBCA menurun? Enggak kan? Sama-sama BBCA, dia nggak bisa busuk BBCA. Dan fundamental growth itu kita nggak bicara dalam waktu mingguan, bulanan, itu paling nggak 1 kuartal atau 1 tahun. Gitu. Nah, inilah yang harus teman-teman punya psikologis bahwa harga saham bergerak itu kalian harus tahu ruang kenaikannya masih bisa sampai kemana. Gitu. Dan kalau data menurut analisa saya, data foreign flow, kemudian chart, kemudian volume, maka potensi untuk menembus high lagi itu masih besar. Nah, maka dari itu untuk melakukan average up nggak usah peduliin sama posisi kita yang sebelumnya. Foreign aja masih berani beli di atas dengan dana ratusan, hampir triliunan setiap hari yang entry, ya kan? Kenapa kita enggak? Apalagi kalau udah punyanya di bawah ya kok ya. Nah, justru itu jadi keunggulan harusnya, dijadiin keunggulan. Justru jangan takut untuk nambah di atas karena sejatinya kalau kita udah entry kemudian harga sahamnya naik, artinya kan analisa kita benar atau kita nangkep trennya benar gitu. Tapi emang kebanyakan retail juga bingung kok, harga naik bingung mau masuk, harga turun juga bingung mau masuknya, takut harga tambah turun. Iya, benar, kebanyakan seperti itu karena mungkin karena nggak ini ya, paling nggak perlu pahami struktur market. Jadi saham-saham saya yang tech stock kemarin juga saat ini longsor semua Kak. Banyak yang jatuh kayak MLPL masih jatuh, MPPA jatuh, Sen nggak kemana-mana, Same juga kemana-mana, Bevin masih di bawah 1.000 kalau nggak salah atau pas 1.000. Jadi ya udah saya biarin dulu, ntar kalau seandainya udah oke, baru saya rotasi lagi. Kita harus ikutin istilahnya ya big money-nya kemana lah gitu. Oke. Jadi kok saham technya yang turun di cut loss atau dibiarin aja dulu? Sebagian udah saya jual, kemudian saya ada di porsi di mana kalau seandainya dia minus sampai 20 atau 10% pun nggak pengaruh sama porto saya. Oke, iya. Nah, Karena beberapa saya diversifikasi ya kok ya? Bener, jadi ada beberapa yang memang terus terang masih nyangkut gitu. Saya pindahin ke akun lain, kemudian di sini ya saya bedain kalau ini tuh memang akun khusus tech stock. Jadi ketika saya bakal entry ketika flow-nya udah oke. Nah, sampai kapan? Terus terang saya nggak tahu ya. Tapi saya melihat potensinya akan oke sampai ketika fear tapering itu mereda. Oke. Nah, ini juga
fear tapering mereda. Ini juga yang banyak ditakutin kok. Kan ngelihatnya Mm-mm. sekarang kalau misalnya tahun lalu kita tuh September sempat naik, tiba-tiba Pak Anies Baswedan ngumumin tarik rem PSBB. darurat, jeblok ya. Mm-mm. Bahkan sampai ARB gitu ya, sampai gap down 2 kali, tapi habis itu di Oktober baru tuh naik lagi terus gitu ya kok Mm-mm. sampai Mm-mm. Desember awal Januari. Nah pertanyaannya adalah kalau sekarang nih naiknya tuh udah dari September kok, udah dari Mm-mm. September terus ke sekarang, ditakutin jangan-jangan nanti Novembernya tapering malah ada koreksi gede lagi kalau nggak jadi window dressing. Menurut kau gimana? Ya, saya terus terang saya masih mantau itu hampir setiap hari. Hmm. Jadi yang masih saya takutkan adalah November terjadi tapering. Tapi Hmm. hampir semua konsensus yang saya baca, kenaikan suku bunga nggak akan terjadi di tahun ini. Ya. I hopefully seperti itu. Kalau hanya sekedar tapering ya, pengurangan stimulus, pengurangan jumlah Hmm. pembelian bonds, I think kita udah price in banget Udah gitu. pressing dari kemarin-kemarin ya kok. Dari kemarin-kemarin udah tech stock udah 2 kali longsor kan karena tapering. Hmm. Nah, maka dari itu saya cukup meyakini kalau itu nggak akan berdampak terlalu besar. Nah, kemudian ada 2 hal yang menjadi retorik nih. Kalau kita bicara mikro ya, saat ini IHSG jelas ada akumulasi foreign flow gila-gilaan. Foreign itu biasanya kita suka ingetin kenapa? Karena mereka nggak tricky. Mereka nggak hari ini beli besok jual, nggak seperti itu. Hmm. Contohnya call, kemarin merah dalam itu mereka beli loh. Nah, hari ini call-nya naik, Retailnya panik ya kok. retailnya panik, kebanyakan retail jualan, bener. Karena Gara-gara call-nya turun. cara call-nya turun, bener. Sebelumnya call-nya naik, retail beli, Iya. naik. Nah, Padahal turunnya kelihatan kayak kecil banget, dikit banget. dikit banget, bener. Nah, habis itu ketika ARB, nah itu kelihatan banget ada akumulasi. Maka dari itu saya katakan call bottoming. Nah, hari ini semuanya rebound berhubung juga dengan IHSG naik ya. Nah, retoriknya tuh seperti ini. Kenapa ketika ada sesuatu hal di luar saham yang mempengaruhi harga, dia bisa buat jatuh, tapi retail panik. Alasannya kenapa? Karena mereka nggak tahu di belakang saham ini tuh di belakang pergerakan harga ini tuh apa. Nah, itu yang paling penting teman-teman perlu tahu. Nah, kalau kita tahu bahwa akumulasi asing yang sudah terjadi besar, average mereka kira-kira di mana, areal demand kira-kira di mana, maka ARB pun teman-teman pasti berani beli. Apalagi dengan volume yang kecil gitu. Beda kalau seandainya kayak let's say kayak taper tantrum segala macam itu pasti semuanya panik gitu. Nah, tapi saya melihat pergerakan foreign yang seperti ini apalagi dilakukan oleh kebanyakan oleh JP Morgan contohnya, maka mereka sudah memprediksikan bahwa akan ada sesuatu yang membuat money flow tuh lari ke Indonesia. Even sebelum ada berita tapering, even belum ada vaksinasi yang jelas, even belum ada berita suku bunga, even kayak meeting-meeting yang penting itu belum keluar. Kenapa mereka pindah ke Indonesia? Ya karena mereka udah melihat sesuatu akan ada sesuatu yang menguntungkan Indonesia. Nah, salah satunya kan krisis energi yang dialami oleh China, India, dan Amerika. Nah, itu salah satu 3 konsumsi terbesar di energi. Nah, jadi itu yang membuat saya cukup yakin seandainya ada disrupsi di luar, contohnya tiba-tiba ada berita tapering, atau tiba-tiba ada let's say ada COVID case lagi, varian baru lagi, I believe kita nggak akan kenapa-napa. Kenapa? Coba ingat, ketika COVID Delta pertama kali ditemukan di India, Nifty-nya all time high terus. Kenapa? Karena ternyata sudah ada akumulasi di saham teknologi. India saat itu teknologinya masih kenceng banget. Gimana mau jelasin? Apa sampai berita-berita kasih ngelihat mayat-mayat baring terpapar di sungai. Tapi Nifty-nya ATH terus. Indianya naik terus. Kenapa? Karena memang sudah ada akumulasi. Nah, ini yang terjadi di Indonesia. Jadi, disrupsi kecil ke depan menurut saya nggak akan pengaruh terlalu signifikan terhadap tren. Harga mungkin, tapi nggak terhadap tren. Oke. Nah, kok kalau misalnya tadi kan Koko ada bilang cari perusahaan-perusahaan yang baru rebound gitu, katakanlah basic industri, terus juga bank. Kalau misalnya Kok sendiri gimana menurut Koko? Kalau baru mau masuk sekarang nih, karena ini kan yang lagi jadi kayak kita anggap yang lagi happening gitu. Banyak orang yang mau masuk ke sini gitu. Kalau menurut Koko sendiri, apakah ya udah direlain aja, better fokus cari sektor yang lain, atau sebenarnya masih bisa sih Kok? Call masih bisa. Jadi perlu teman-teman tahu bahwa biasanya kan call rally kan di winter season di akhir tahun, yaitu anggaplah let's say November. Nah, saat ini winter season udah belum, tapi udah ada krisis energi. Nah, sehingga call-nya saat ini kan kalau nggak salah kisaran 230-an. Nah, bayangkan ya, tahun lalu
ketika call menyentuh 100, harga saham call-nya tuh beggar 2-3. Saat ini call-nya 220, 2 kali lipat. Even menyentuh last high dari tahun lalu aja belum. Jadi harga call-nya udah 2 kali lipat, harga sahamnya even menyentuh harga yang kemarin tertinggi aja belum. Padahal harga call-nya 2 kali lipat. Jadi potensinya besar. Yes, potensinya besar. Dan kalau teman-teman lihat, contohnya ini saya lagi lihat PTBA ya. Sejak 1 September sampai saat ini, foreign rutin inflow. Hanya sekali dia taking profit. Nah, bayangkan. Kalau dihitung average mereka, ya kurang lebih average mereka 2.600-an di angka triliunan. Nah, bayangkan, kalau mereka mau keluar, mungkin nggak? Cuman saya nggak mungkin. Dalam waktu singkat, ARB 5 kali, nggak ada volume. Uang mereka bisa keluar nggak? Mereka bisa taking profit nggak? Jawaban saya enggak. Satu-satunya cara gimana? Harus ngangkat harga sahamnya naik lagi. Nah, cuman yang sering jadi kesalahan dari trader adalah ketika harga saham call naik, artinya besok beli saham call. Jawabannya enggak, belum tentu. Ya kan? Hari ini semua call rebound, padahal call-nya masih minus tadi pagi sama tadi siang. Sorenya baru rebound. Nah, itu yang teman-teman perlu lihat. Teman-teman boleh beli saham call, teman-teman boleh beli saham CPO. Boleh juga gunakan komoditasnya sebagai acuan, tapi enggak daily by daily gitu. Harga saham call hari ini naik. Newcastle call hari ini naik, artinya besok HK saham call. Ya enggak begitu gitu. Kalau memang posisinya udah di resist, maka enggak bisa gitu. Kalau memang contohnya, kalau memang turunnya tuh udah sampai area demand, mau call-nya minus juga bisa jadi malah rebound. Contohnya hari ini. Nah, itu yang teman-teman perlu fokuskan. Bukan hal di luar yang mempengaruhi sahamnya, tapi sahamnya itu sendiri, pergerakan sahamnya itu sendiri seperti apa levelnya. Gitu. Oke. Jadi ini juga biasanya yang suka bikin orang jadi nyangkut karena terlalu fokus sama apa yang diberitain di luar, nggak dilihat juga market structure-nya kayak gimana ya kok, apakah lagi di area demand atau di area resistance. Bener. Termasuk ini juga berlaku di news ya. Kayak kalau ada news bagus, apakah artinya sahamnya besok langsung naik? Belum tentu. Bisa jadi news itu keluar untuk orang jualan gitu kan. Bisa jadi. Nah, jadi perlu tahu dulu, fokus ke sahamnya dulu, baru lihat faktor yang mempengaruhinya, mana yang lebih kuat. Nah, baru ambil keputusan di situ. Oke. Kok Indi kalau masih misalnya jauh. Oh, masih Ini jauh ada ya? yang nanya Indi. Indi masih jauh, PTBA juga masih jauh. Saya paling suka PTBA sama Indi. Gitu. Aku juga paling suka Indi kok. Tahun lalu aku masuk Indi, tapi tahun ini aku lepas gara-gara aku pikir kelamaan kan. Jadi aku pas banget jual di resistance, abis itu dia lari. Udah deh. Gak aku kejar lagi. Masih pegang call, Kak? Ada? Ada, tapi emitennya nggak bisa disebut. Oke. Emiten lucu-lucuan. Takut di-HK soalnya kok kalau aku sebut. Oke, kok mau tanya dong, kalau misalnya market lagi kayak gini, lagi bullish kayak gini, kok sendiri ngatur money manajemennya gimana? Apakah full di saham nih, udah banyak, atau tetap sisain cash sih? Gini, sebulis-bulisnya suatu saham, sereli-relinya suatu saham, saya tuh paling suka kan gini. Sebulis-bulisnya suatu saham kan nggak mungkin dia nggak ada koreksinya kan, Kak? Contohnya kayak Adro aja dari 2000 sempat koreksi ke 1.700, artinya koreksi 300 poin. Itu kan sebesar belasan persen hitungannya. Nah, saya tuh paling suka kayak contohnya kalau seandainya satu saham udah nyentuh oversold, udah nyentuh area resist, ya saya jual dulu. Tapi saya jualnya tuh nggak full, saya jualnya setengah. Sehingga saya akan selalu ada cash. Karena saya selalu cari peluang lain di market gitu. Kayak contohnya hari ini ada yang naiknya lebih kenceng daripada call, yaitu ASA. Kan aneh gitu kan. Siapa yang bisa tebak hari ini ASA naik? Gak ada yang bisa tebak, tapi saya ikutan karena oke gitu. Kalau saya nggak punya cash, ya saya cuma melongo gitu. Jadi itu saya selalu spare hal-hal seperti ini gitu. Besok Senin ASA pasti saya jual karena menurut saya udah oversold. Ntar saya beli lagi, cari emiten yang lain. Maka dari itu saya selalu ada cash, sebulis-bulis apapun market. Tapi memang rasionya udah tinggi, udah rendah cashnya. Ada mungkin cash saya nggak sampai 10% deh kayaknya sekarang. Beda kalau misalnya market lagi beres kayak mungkin kuartal 1 setelah Januari itu mungkin kita lebih nggak apa-apa tuh raise cash ya kok ya. Nah bener, Januari saya kena banyak tuh Kak. Tahun ini aku kena banyak. Nggak nyangka banget soalnya turunnya tuh nggak make sense gitu. Kirain pertama juga masih koreksi wajar, tapi ternyata nggak nyangka. Jadi sama dan itu jadi pelajaran sih, ya udahlah. Ya benar. Ketika kan nyentuh 6.500,
Saya tahu itu resist, saya jual sebagian. Habis itu koreksi kan, saya beli lagi. Koreksi lagi. Oke, cut loss. Habis itu beli lagi. Hah, koreksi lagi. Cut loss, beli lagi. Hah, gila, udah hampir benar-benar menyerah dah waktu itu. Ya, kan masalahnya teknis kan, karena margin call kan. Jadi, Iya, we can do iya. nothing lah gitu. Betul. Wah, ternyata nggak aku doang. Kalau Michael juga lega. Aduh, habis aku Kak itu. Sama-sama. Tapi kan lumayan kan. Maksudnya ya masih ada sisa cuannya dikit. Justru sekarang kan balik lagi tuh. Udah bullish-bullish Ya, lagi. Jadi bener. sebenarnya banyak teman-teman yang nyangkut di atas kayak UNTR dan lain-lain tuh udah pada bisa balik semua kok. Oke. Nah ini ada yang nanya kok MLPL dong kok katanya. Kita Yep, sambil aja ya jawab-jawabin pertanyaan boleh. dari audiens ya kok. Ada something di MLPL yang sorry to say saya nggak bisa cerita ada apa ya. Tapi intinya ini masalah internal. But I see ya MLPL ini ya maksimal koreksinya tuh sampai ya nggak jauh dari 380-an lah. Jadi ya udah hampir bottoming. Distribusi nggak, jawaban saya nggak. Ini kelihatan semua ininya apa playernya tuh semua masih di dalam, big playernya semua masih di dalam. Cuman memang dia ada rising wedge, kemudian koreksinya agak lebay, dan ini juga kebetulan momentumnya tuh pas banget untuk saham teknologi koreksi. Arto aja sekarang udah berapa kan? Padahal Arto bisa dibilang blue chip loh. Iya, MTech juga kok. Iya, Arto new low terus loh. Kemudian MTech iya, new low terus. Makanya saham teknologi memang ya kita mesti bersabar sih kalau saham teknologi. Kurangin Makanya porsi. kemarin pas lihat DMMX sembuh supportnya itu juga udah kayak biasanya kan naiknya nggak pakai kayak anak tangga pakai gitu otak. kan kok. Jadi Nggak pakai kalau otak turun juga kayak base-nya bisa bingung cari base-nya kan kok. Iya, benar. Ini tadi ada yang ngomong kok nyangkut di DMMX gimana tuh kok katanya? DMMX I think dia masih ada ruang kenaikan sih sampai 3.000 lagi masih bisa nyentuh. Ya, dengan catatan dia nggak ngelewatin 2.400-nya lagi. Ada akumulasi di harga sekarang. Oke. Nah nih kok, kalau misalnya yang ini konstruksi gimana kok? Belum jalan ya kok? Masih di range sideways katanya. Enggak dong, harusnya konstruksi udah jalan hitungannya. Cuman ya memang belum maksimal dia punya upside. Jadi tahan di resist ya kok. Bener, saya paling suka Waskita. Jadi bedanya ya kalau foreign flow dari energy call itu udah mulai dari September, awal September. Konstruksi juga sama awal September, tapi gedenya itu di bulan ini gitu. Oktober ya, sekarang Oktober bukan sih? Sekarang Iya, Oktober, benar. betul. Sorry. Jadi ya gedenya tuh di Oktober foreign flow. Jadi ruang kenaikan Waskita ya kalau saya lihat itu masih bisa sampai ke 1.150 atau 1.200 bisa. Saya kalau paling suka sekarang tuh Waskita, sebelumnya Wika. Tapi Wikanya udah naik agak enggak karuan. Iya. Udah ketinggian. Jadi makanya sekarang saya pindah ke Waskita. Selanjutnya tuh Adi saya suka. Oke. Jadi masih ada ruang ya kok untuk Waskita. Dia kemarin yang paling telat kan karena ada masalah, ada direct issue kan. Iya betul. I hopefully sih reg isunya ada yang serap terus rasio sama harganya juga bagus. Iya. Mestinya sih ada ya kok ya yang serap. Mestinya ada ya, paling nggak dari pihak BUMN lah nolong gitu. Iya. Soalnya kan udah di mention tuh maunya red issue-nya berhasil kayak BBRI katanya. Soalnya dananya nggak kecil juga kan, kalau nggak salah 9 gede kan? triliun deh. Iya gede banget harusnya. Nah terus terang ya, yang BBRI juga saya kaget Kak, saya pikir bakal ambrol ini, bakal hancur gitu. Ternyata wow sukses. Terus sekarang harga saham BBRI yang tebus sudah ketawa-tawa. Saya juga kaget. Nah karena kebetulan track isunya. Itu termasuk yang nggak disangka-sangka, banyak orang nungguin di 3.400 tuh kok. Bener. Aku juga kayak sampai bilang, aduh, oke lah kalau mau tebus silakan gitu, tapi harus siap resikonya. Ternyata bener gitu. Ternyata untung, aku juga nggak nyangka kalau ternyata kita siap sama reg isu BBRI. Semestinya kalau di my point of view, saham teknologi masih berjaya. Cuman ya ternyata ada banyak, yang inilah market bener-bener dinamis sih ya.
Ya. Powell juga tiba-tiba muncul bilang bahwa inflasi bakal tetap seperti ini di angka 4,5% ya. Orang pasti jadi makin takut dong sama teknologi karena semakin besar inflasi akan semakin memancing the Fed naikin suku bunga kan. Ketika suku Mhm. bunga naik, aset yang paling beresiko ya pasti yang akan kena dulu. Salah satunya kripto mungkin. Yang kedua Hmm. adalah saham. Nah, saham apa yang paling Hmm. beresiko? Ya saham teknologi, karena valuasinya udah kemana-mana kan. PE band Hmm. udah kemana-mana, PBV udah kemana-mana gitu. Oke. Nah, kok nih ada yang nanya, gimana cara tahu atau analisa sinyal pindah dari satu sektor ke sektor yang lainnya? Ini agak susah nih jawabnya terus terang. Karena rotasi sektor tuh enggak pernah selalu 100% gitu. Hmm. Contohnya kayak hari ini kan energi kan, call naik semua. Habis itu bulan-bulan lalu adalah banking. Beberapa hari lalu banking, lalu nggak lama properti. Tapi intinya gini sih, yang saya mau kasih tahu adalah hampir enggak mungkin semua uang, semua transaksi itu bisa ngangkat semua bursa. Nah, kalau itu terjadi, ya mungkin bursa naiknya 3%, 4%. Karena logik aja, weighting dari bursa kan paling gede itu di banking. Kalau bankingnya naik, propertinya juga naik, energinya juga naik, harus ada berapa uang yang ngangkat gitu. Nah, itulah yang terjadi di mana ketika banking naik, kemudian di taking profit, pindahlah ke sektor lain, pindah lagi ke sektor lain. Apakah kita harus bisa nangkap itu setiap hari? Jawaban saya enggak. Yang penting saham yang kamu pegang kan enggak membentuk new low, itu aja. Hmm. Nah, tapi kalau kalian mau nangkep, ya kalian mesti sedikit aware bahwa memang ada rotasi di market itu ada dan itu memang nyata gitu. Cuman kalian mesti ya pinter-pinter nangkap lah. Kalau di Bloomberg kan ada RRG ya, relative rotation graph namanya. Jadi dia kayak gambar cacing-cacing gitu. Ntar dikasih tahu sektor mana yang melemah, kemudian mana yang mulai naik. Nah itu biasanya ditangkapnya di situ. Tapi enggak selalu 100% juga. Hmm. Hmm. Oke, namanya juga indikator ya, kok nggak pasti 100% perfect. Bener. Ngomong-ngomong tadi kayak kalau Michael tuh ada bilang kan, ya itulah market even BBRI aja yang diharapin masih bisa turun, tiba-tiba rebound sekencang itu. Aku jadi Mm-mm. keinget sama waktu itu kan Syukur ada bikin clubhouse yang investor bahagia, bintang tamunya itu Pak Yos yang dari Sailendra itu, beliau juga bilang Owner yang namanya Shalendra. market rebound itu nggak akan ngasih tanda Enggak, ntar dulu, kira-kira. bisa Iya, bener. Maka dalam ingat ya, semalam. iya. Thank you banget aku diingetin loh. Bener, aku ingat. Dalam semalam dari yang pesimis bisa berubah menjadi optimis gitu. Jadi nggak ada tanda-tandanya gitu. Gitu juga sama BBRI, ketika pas right issue itu asing tahan diri untuk masuk, habis right issue selesai tanggal Masuk 22 semua. langsung masuk semua, langsung kayak sekarang. Karena memang benar yang Pak Yos ngomong, nggak Ya, mungkin dong ketika mereka mau kuda-kuda serang mereka kasih tahu dulu. ya. Ini ntar aku beli loh. Ntar kan isu ini bakal berkembang semua naik, ujung-ujung aslinya malah nggak mau beli kalau udah mahal kan. Mhm. Ya market memang selalu seperti itu sih. Unik banget. Ya. Oke. Next question ya, kok. Um, Oke, nah ini pertanyaannya. Saham apa aja yang kok Michael Yo hold untuk Mindres selain bank-bank besar? Oke, ada beberapa yang menarik bagi saya tuh salah satunya adalah mungkin Pegas. Hmm. Lalu kemudian ada PTBA, kemudian ada ASI. Itu langganan Hmm. Windrest. Karena kalau Ya. kita bicara saham Windrest tuh nggak bisa saham yang aneh-aneh, yang harus porto. Sekarang gini, Windrest itu terjadi karena apa sih? Windrest itu kan terjadi karena fund manager ingin mempercantik dia punya portofolio. Maka dari itu Mhm. muncullah istilah window dressing, yaitu mempercantik tampilan window gitu kan, mempercantik tampilannya. Jadi apa sih yang dipercantik? Apakah saham-saham yang kecil? Kan nggak mungkin. Yang dipercantik ya saham-saham yang dipegang oleh kebanyakan fund. Apa itu ya? Kalian coba aja lihat 10 fund AUM-nya tergede atau 20 fund AUM tergede, kemudian kalian lihat sahamnya apa aja, mana Mhm. yang masih underperform, ya itulah yang bakal di window dressing, nggak akan Ya. jauh-jauh dari situ. Tapi menurut saya ya biasanya tuh Pegas, ASI, kemudian BBCA, BBNI, ya itu aja nggak jauh. Tapi kalau di luar bank, saya suka Pegas, ASI, dan tadi apa ya? Pegas, ASI, dan eh, PTBA PTBA. ya kalau nggak salah. Mhm. Ya, PTBA. Kayak ASI juga kan udah apa valid break inverted head and shoulder-nya kan ya, kok ya? yep, bener. Yep, bener. Wah, aku aja baru lihat. Iya, valid ini. Ini arahnya ke
1, 2, 3. Ya, arahnya ke 6.500-an lah inilah. Oke, arahnya ke Hmm. 6.500. Jadi nyangkut di atas bisa kesempatan keluar tuh. By the way, Hmm. mungkin kalau ada teman-teman yang nggak ngerti caranya gimana bisa tahu saham-saham apa yang dipegang sama reksadana, itu tinggal dibuka aja teman-teman fun fact sheet-nya gitu. Biasanya ada Hmm. top holding-nya gitu. Tinggal dilihat Iya. aja top holding-nya. Biasanya memang saham-saham besar. Salah satunya misalnya kayak SMGR. Kalau Sukor malah punya tuh top holding-nya BBTN. Ya, itu Which is Sukor paling suka BBTN, tuh BBTN. Hmm. iya geraknya juga belum terlalu banyak ya kok ya. Belum, bener. Ada satu lagi nih, properti itu sebenarnya belum gerak kemana-mana Hmm, gitu. hmm, hmm, SMRA, BSDE, sebenarnya itu belum kemana-mana. Jadi menurut saya ya, next rotasi itu bisa lari ke mereka. ya. Nah, Ini pas bullish banget banget nih loh kok. BBTN. Hmm. Pas banget nih kok kemarin kan ngobrol sama Ko Bernat juga, Ko Bernat sama lucu-lucu. Beliau kan juga Hmm. bilang daripada kejar-kejar call-nya gitu yang udah naik tinggi, kan kalau misalnya sekarang kita commodity boom, daya Hmm. beli meningkat karena maksudnya pendapatan dari perusahaan-perusahaan call Hmm. ini juga meningkat, bisa lihat sektor sekelilingnya, misalnya kayak properti, karena orang banyak duit ya beli properti gitu ya kok, Hmm. dan propertinya juga masih lagging. Kalau kok sendiri Hmm. topiknya apa kok? Oke, Topiknya untuk oke. properti? Kebetulan saya habis baca riset daripada Mm-hmm. eh, riset dari mana ya saya lupa. Pokoknya riset luar. Jadi mereka oh sorry dari RHB. Jadi mereka Hmm. mengatakan bahwa proyeksi mereka suku bunga kita nggak akan naik di tahun ini. Kemungkinan di tahun Mm-hmm. 2022. Nah, bertepatan dengan window dressing, foreign flow, maka no reason to say no in property sector. Kita berada dalam lowest interest rate ever kan. Hmm. Sepanjang histori 3, berapa persen. Lalu juga ada PPN apa itu PPN apa gitu loh PPKM PPNBM. Nah, PPNBM ya intinya nah. pembelian properti semakin murah. Terus yang ketiga yang paling penting adalah sekarang kredit itu bisa sampai 30-an tahun kredit rumah. Aku baru tahu. Saya juga baru tahu dari BSDE kemarin kasih tahu saya. Udah bisa 30 tahun kalau kredit rumah. Kita berkaca sama Malaysia aja bisa 60 tahun loh. Hmm. Nah, topik saya SMRA. Hmm. Dia SMRA ya. udah dia break come and handle, posisinya benar-benar saat ini lowest ya, benar-benar masih di neckline, potensinya dia nembus di atas 1, 2, 3, 4. Ya, dia nyentuh ke 1040. Sekarang 920, berarti ya masih berapa persen ya itu ya? Ya lumayan lah harusnya 1040, 1050 dari 960 poin. Oke. Jadi Berapa tadi kok targetnya? 1050. 1050. Ya, berarti masih ada ruang kenaikan belasan persen. Iya, lumayan lah ya kok. Dan itu kalau saya lihat sekarang ya, karena biasanya seperti ini nih. Kalau tren udah mulai, apalagi Hmm. foreign flow seperti ini, ntar ke depannya tuh ada pattern-pattern lanjutan tuh. Jadi naik Hmm. 13%, kemudian ada target lagi nih, bisa lanjut lagi. Karena Hmm. makanya kadang teknikalis itu kasih TP1, TP2, TP3 kan. Hmm. Karena mereka masih lihat perkembangan selanjutnya. Kalau saya udah nyentuh target, kemudian dia base lagi, konsol bagus lagi, break lagi, ya target baru lagi gitu. Maka dari itu yang sering saya ingin kasih tahu teman, TP, target price itu bukan tempat kalian untuk exit. TP itu hanya acuan untuk kalian ternyata boleh entry karena risk dan rewardnya oke. Tapi apakah TP itu tempat kalian exit? Belum tentu loh. Bisa aja harganya bablas, ya kan? Hmm. Arto ditargetkan oleh Credit Suisse, target moderatnya itu 14.000. Ternyata bablas sampai 19.000. Bayangkan kalau kalian jual di 14.000. Ternyata dia bisa masih naik. Antam tahun lalu ditargetkan oleh hampir semua riset 4.000. Nah, bayangkan kalau kalian nunggu di 4.000 baru exit, nggak sampai detik ini. Ya kan? Jadi TP itu target price itu alasan kita untuk masuk, tapi bukan alasan kita untuk keluar. Hmm. Itu yang paling penting. Tetap harus dilihat lagi ya kok ya. Yep. Perjalanannya di tengah-tengah karena apapun bisa terjadi. Kayak Bener. bulan depan bisa terjadi sesuatu yang bikin Antam nggak jadi ke 4.000 dan lain-lain. Saya cukup aneh sih, kenapa Antam nggak Kenapa? jalan gitu loh. Saya cukup aneh kenapa Antam nggak jalan. Karena Iya nih, justru apa nikel-nikelan nih lagi lagging kok menurut Koko. Kenapa? Biasanya tahun lalu kan mereka duluan yang gerak. bener. Kalau di opini saya ya, pertama kalau saya lihat dari foreign flow nggak ada Kak, satu.
Kedua, eh, harga nikel memang udah naik, tapi yang bergerak itu hanya Harum, karena Harum dia Hmm. punya corporate action kan. Kemarin ada Hmm. treasury Hmm. yield-nya yang dijual, kemudian dia changing dari coal ke nikel kebanyakan, dan Hmm. itu yang membuat dia seorang yang gerak, yang lain nggak gerak. Nah, terus Hmm. terang sampai saat ini saya belum ketemu jawabannya. Kalau Antam ya, Gitu. kenapa foreign nggak berminat sama Antam gitu loh? Oke. Jadi memang energi yang gerak di Indonesia, di IHSG energi yang gerak itu coal, kemudian CPO, oil, lalu Cooper ada kemarin MDK juga ada foreign flow, tapi Hmm. nikel enggak. Jadi kenaikan harga Harum itu menurut saya nggak dikaitkan dengan nikelnya, tapi karena corporate actionnya. Jadi saat ini ya foreign itu nggak melakukan gerakan di komoditas yang berbasis nikel. Nah, saya Hmm. juga sampai sekarang nggak ngerti kenapa. Ya. Masih geraknya juga Antam sendiri di situ-situ aja ya. Kalau nggak bisa tembus I- turun lagi, turun lagi. Ya, Nah, kalau di opini saya nih, kalau di hah? opini saya, karena nikel juga berhubungan dengan tech kan. Ah, ya, ya, ya. Oke. Karena jadi takut tapering tadi itu tadi ya kok ya. Bener, karena kalau harga nikel terlalu naik, ya kalau naiknya terlalu gila, cost daripada untuk membuat EV kan makin gede juga. EV kan Iya, masuk betul. termasuk proxy new econ. Nah, saat ini rata-rata pindah ke all econ, oilnya naik, coalnya naik, Hmm. jadi nikel Hmm. ditinggalin dulu. Kalau menurut saya seperti itu sih. Maka dari itu Oke. Antam, Tins, Inco nggak kemana-mana. Kalau Harum naiknya menurut saya bukan karena harga nikel, tapi karena ada corporate action. Yang beli Oke. Harum juga, coba saya lihat ya. Ya, benar. Jadi yang beli Harum juga kalau dibanding dengan memang majority foreign, tapi dibanding dengan yang melakukan akumulasi di komoditas lain kayak coal segala macam itu jauh banget porsinya. Kecil banget akumulasi di nikel dibanding dengan coal atau energi all econ yang lain. Itu kalau Oke. menurut saya. Nah ini kok yang lagi rame belakangan kertas-kertasan yang Mm-mm, dianggap katanya kuartal 3 bakalan jelek dan lain-lain ternyata ngegas nih Tekim mm-mm, INKP. Aku juga kemarin mm-mm, dia sempat jual di resisten ternyata kirain dia nggak langsung breakout ternyata breakout dong. mm. Gimana kok mungkin kalau baru mau masuk? Oke, jadi INKP Tekim juga posisinya saat ini bottoming ya, potensinya masih kalau Tekim ke 9.500. Kalau INKP potensinya ke 10.000. Tapi nggak Padahal ada ini foreign bukan flow ya. cuma teknikal aja sebenarnya, secara valuasi juga dua kertas ini lagi Udah murah undervalue. ya. Bener, bener. Biasanya kalau udah Ada nyentuh PI 5 emang suka rebound tuh. Kemarin kan INKP kan oh, sempet sampai ke PI 5 tuh. di bawah 7.000 kan dia PI 5 kalau nggak Iya, salah. iya. Hmm, hmm, hmm. Jadi masih bisa ya kok Oke, kertas-kertasan. oke, bottoming kok posisinya. Nah biasanya nih kok kalau misalnya kayak gini, ini kan bottoming nih. Hmm. Teman-teman masuknya langsung aja sekalian gitu sesuai dengan porsinya. Katakanlah misalnya dana untuk kertas-kertasan nih 20% nih dari total equity. Langsung aja masuk 20%-nya atau bertahap kok? Nah, itu kembali ke pribadi masing-masing ya. Tapi kalau saya Oke. biasanya kalau bottoming itu dilakukan akumulasi, maka saya akan entry-nya dengan gede banget, Kak. Contohnya kemarin, PTBA Hmm. itu saya all in, saya jujur aja. PTBA saya all Hmm. in karena saya ngelihat ada akumulasi ketika, kemarin kan hampir ARB di Hmm. 2680 kalau nggak salah. ARB-nya 2650. Saya antri sampai ARB, itu dana yang gede banget. Gedenya tuh bukan dalam angka rupiah ya, tapi maksudnya Hmm. gedenya dalam persentase di portofolio saya. Alasannya Hmm. kenapa? Karena di bottoming ini, apakah kan pertanyaan begini, apakah setiap bottoming pasti rebound? Kan enggak, kan? Hmm. Suka-suka dia, bisa aja suatu saham bottoming selama 10 hari baru tiba-tiba kenceng. Dia nyentuh 800, di 800 main terus, tapi nggak kemana-mana, habis itu Hmm. tiba-tiba kenceng. Nah, saya tuh selalu ngelihat setiap dia nyentuh 800, di hari apa ada akumulasi. Nah, ketika itu terjadi, saya bakal entry. Cara lihat akumulasi gimana? Yang pertama bisa pakai Broxum, yang kedua pakai Hmm. frekuensi analyzer gitu. Oke, itu tadi kebetulan ada yang nanya caranya kok Emi ngeliat akumulasi gimana? Sudah dijawab ya broker summary atau
frekuensi analyzer. Nah, biasanya kok kalau misalnya lihat broker summary, tarik berapa hari ke belakang kok atau berapa bulan ke belakang? Nah, broker summary kan agak lucu ya. Jadi gini, Hmm. agak sedikit retorik yang saya perlu kasih tahu bahwa Hmm. kalau Kak Olive beli saham, kok saya beli saham, saya pakai Sukor contohnya AZ, Kak Olive Hmm. pakai apalah yang lain gitu kan. Hmm. Kemudian Kak Olive mau jualan, itu kan pakai sekuritas yang sama kan. Hmm. Nah, ketika saya beli ya, sekuritas saya simpan barang saya di mana sih? Jawabannya simpannya di sekuritasnya gitu. Hmm. Nah, jadi kalau Kak Olive saya beli saham PTBA di lewat Sukor, maka AZ ketampung. Teman-teman lain beli lewat Sukor, AZ ketampung. Tapi kalau fund manager belinya gimana? Nah, fund manager karena dananya gede, bisa dikatakan berpuluh-puluh kali lipat daripada retail, sekuritas nggak mampu nampung sahamnya mereka. Dan itu beresiko, maka itu regulasinya. Sekuritas bagi seorang fund manager, tugasnya hanyalah mengeksekusi. Kemudian, barangnya disimpan di mana? Simpannya di KSEI, kustodian. Hmm. Nah, kemudian besoknya kalau fund manager mau jual, saya beli lewat AZ contoh. Besoknya harus jual lewat AZ lagi nggak? Jawabannya enggak. Jadi, sekuritas yang menerima institusi, tugas mereka hanya eksekusi, nggak nyimpan barang. Barangnya dikembalikan ke kustodian. Makanya terkadang ya, saya pernah dengar ada fund manager yang bisa short sell karena ada barang di kustodian yang lagi nggak kepake. Mereka ambil buat di short sell. Dan itu praktek ilegal. Nah, jadi dalam melihat akumulasi ataupun enggak, kalau kalian tarik jauh terlalu ke belakang, kalian nggak akan bisa ngelihat suatu saham benar-benar angkanya sekian valid, itu nggak bisa. Karena saya bisa aja beli lewat BK, saya kemudian besoknya jual lewat AK, bisa aja. Nah, yang perlu teman-teman tahu cara melihatnya adalah akan jauh lebih baik kalau teman-teman melihatnya itu lebih ke buy logic gitu. Logiknya seperti apa? Contohnya, ternyata yang melakukan pembelian setiap dia naik volumenya besar, average-nya sekian. Setiap koreksi ternyata volumenya nggak ada. Maka udah otomatis barangnya lebih banyak di gudang dong. Nah, itu adalah akumulasi. Jadi dibanding dengan ngelihat kode brokernya apa, maka akan jauh lebih baik kita hitung barangnya. Nah, tapi ya hitungnya tuh bukan pakai kode broker seperti itu. Tapi memang ada beberapa yang saya suka ikutin. Kalau foreign kan kita tahu ada CS, Credit Suisse. Kemudian ada BB itu Verdana. Kemudian ada contohnya ada AK, AK itu CLSA. Kemudian ada BK, BK itu JP Morgan. Lalu ada kayak ZP, ya pokoknya broker-broker foreign. Biasanya kalau mereka melakukan pembelian, itu nggak dalam satu hari aja, Kak. Dana mereka kan gede, nggak mungkin selesai dalam satu hari dong. Langsung marah tuh. Marah nanti. Kalau sehari doang, brokernya pun kesel gitu. Lu apaan beli cuma sehari doang. Nah, kalau teman-teman lihat BBCA, BRI, kemudian Pegas, PTBA, belakangan ini blue chip, itu rutin asing foreign inflow. Di harga yang sudah senaik seperti ini pun, mereka nggak taking profit. Maka dari itu kalau teman-teman nanya sama saya, ini udah telat atau belum? Enggak. Ini just early start. Karena mereka aja belum taking profit. Jawabannya kenapa mereka nggak taking profit? Gila, volume mereka tuh luar biasa. Volume IHSG dibanding dengan mereka, nggak ada apa-apanya. Bahkan saham Apple itu bisa beli IHSG loh setengahnya. Ya kan? Valuasi saham Apple. Nah, bayangkan kalau mereka beli masuk ke kita, ya inilah yang terjadi. Rally yang kelihatannya wow, padahal sebenarnya bagi foreign, itu tuh kecil doang untuk mereka. Duit gitu. receh ya kok ya? Duit receh bagi foreign, tapi bagi kita udah wow banget gitu. Maka dari itu ya enjoy the ride aja. Oke ya, jadi di garis bawahi teman-teman belum telat. Jadi kalau misalnya ada kesempatannya dikit-dikit, dikasih koreksi dikit 1% gitu, masuk aja. Oke, next question. Bentar ya, Koni cari dulu karena supaya. Oh, banyak yang nanya tentang friend. Kalau pandangan Koko sendiri, kalau friend tuh gimana sih? Ini agak berat nih kalau mau jawab nih. Jadi ya kalau saya trading di telco, Kak, itu selalu rugi loh. Kebanyakan ruginya. Iya, di telco kebanyakan ruginya. Gitu ya, kok ya? Ciong sama telco. Kalau friend ya, sorry sih, saya masih belum tertarik sih di harga sekarang. Kemarin saya sempat prediksiin bottomingnya itu di kurang lebih di 168. Saya suruh jualan ya. Itu kelihatan banget resist weekly, double bottom weekly. Saya suruh jualan. Saya suruh cover di 120. Nah, ternyata setelah cover di 120 bablas sampai 100. Nah, saat ini dia berusaha rebound tapi masih ya kita lihat nggak bisa
hammer ini kan apa hanging man terus gitu. Shooting star terus, nggak bisa close di atas terus. Jadi menurut saya bakal sideways, tapi nggak akan jauh-jauh lagi lah. Nggak mungkin, ada yang bilang sampai 50 sih, menurut saya nggak mungkin. Ya paling 95, 100, 95, 100 sideways di situ gitu. Oke. Nah Niko, kalau misalnya indikator yang sesuai untuk tren bullish apa aja? Dan buy momennya seperti apa? Mungkin tadi buy momennya udah dijelasin, mungkin lebih ke indikatornya kok. Oke, mungkin ya ini agak sedikit di luar daripada saya punya aturan, tapi teman-teman bisa pakai. Kalau seandainya market lagi bullish begini, pakailah Bollinger Bands MA20. Jadi ketika saham udah naik terlalu kenceng di luar Bollinger Bands, teman-teman bisa jual. Ketika dia masuk ke dalam Bollinger Bands, cicillah sampai dia MA20. Nah, itu rules di market bullish. Kalau saya bisa katakan seperti ini, tapi nggak akan selalu ngefek karena nggak selalu tren bullish kan. Jadi bisa pakai Bollinger Bands, masukin MA20. Karena pergerakan 20 hari ke belakang, kalau pakai MA20, nah rata-ratanya itu ketika tersentuh, biasanya itu angka VWAP-nya atau angka tengahnya. Dan itu seringkali rebound di situ. Maka dari itu, di market bullish, gunakanlah MA yang lebih kecil, yaitu MA20, atau bisa pakai MA8, biasanya seperti itu. Oke. Jadi Bollinger Band ya kok ya, di MA20. Banyak yang nanya BBYB nih, Kak. Iya, boleh kok. Jadi BBYB ya, kalau teman-teman perhatikan sejak 14 Juli sampai hari ini itu masih dominan foreign. Oke. Yang cuman saat ini ya, kita tahu ini proksinya apa? Bank digital. Satu. Yang kedua, teknologi. Dan saat ini flow apakah memungkinkan teknologi untuk kencang? Nah, coba kasih satu aja deh saham teknologi yang higher high terus. Ada nggak, teman-teman? Nggak ada kan? MTEK jatuh, Arto jatuh, BBYB jatuh, MLPL, MPPA jatuh. Lalu apalagi Sen jatuh. Lalu apalagi yang proksinya teknologi, semua nggak ada. Nggak ada yang menyentuh higher high. Kenapa? Karena memang udah saatnya retreat. Nah, BBYB sendiri saat ini apakah bearish? Jawaban saya sama sekali tidak. BBYB saya bakal suka banget kalau dia mendekati 1.200 di situ support kuatnya. Dan I believe ya BBYB masih akan menyentuh all time high-nya. Oke. Jadi masih belum bearish ya kok untuk BBYB? Masih bullish. Enggak bearish. Akumulasi juga masih foreign. Tapi ya akumulasi kok nggak jalan. Ya memang gitu kalau akumulasi. Gitu. Beda kalau kayak BBRI kan masih akumulasi juga katanya. Ya bedanya BBRI itu bottoming. BBRI itu all econ itu rata-rata bottoming. Jadi kalau mereka entry ya beginilah hasilnya. Nah bakal sideways, bakal ketemu musuh kalau seandainya ada yang taking profit. Nah sekarang siapa yang mau taking profit BBRI? Ya kan? Harganya aja baru sekian gitu. Siapa yang punya banyak barang yang bisa taking profit sampai harga sahamnya turun terus? Nggak ada kan? Karena sahamnya aja baru jalan gitu. Yang punya tuh masih sedikit gitu. Right isunya aja baru ditebus. Siapa yang mau taking profit dengan istilahnya ngelawan foreign? Nggak ada kan? Tapi kalau BBYB, MLPL, MPPA, Agro, ada nggak yang taking profit? Ada dong. Harganya udah dari berapa kan? Naiknya udah lebih dari 100%. Bahkan ada yang 500%. Wajar nggak kalau taking profit, kemudian harganya turun, konsolidasi dulu? Jawabannya it makes sense banget. Iya. Wajar. Yang di bawah ya taking profit dulu, istirahat dulu, nanti ambil lagi. Nah justru jadi pertanyaannya tadi sempat ada yang nanya nih kok. Karena mungkin mereka belajar dari old economy yang kemarin koreksi tiba-tiba naik gitu ya. Apakah memungkinkan karena sekarang sektor teknologi lagi ditinggalin justru bisa cicil-cicil nih sekarang. Jadi kalau misalnya nanti tiba-tiba rebound, ya udah enak kan, udah punya di bawah gitu. Jadi being contrarian. Saya setuju banget. Gini, kita harus ingat ya, saat kita party saham teknologi, itu rata-rata peminat value investing itu diejek-ejek gitu. Sampai ada tagar is value investing is dead gitu kan. Sampai ada yang bilang, wah value investing udah nggak bisa kepake. Warren Buffett indikator itu apa? Wah, Cathie Wood itu yang nomor 1 sekarang. Mau jadi dinosaurus katanya. Mau jadi dinosaurus lo pakai value investing segala macam gitu. Sampai ada yang kayak bandingin camat Patpila sama Warren Buffett apa segala macam. Nah, sekarang gimana? Yang tetap setia sama call, dia tetap naik kan? Mereka tetap untung kan?
Tapi kalau kita perhatiin ya, mereka bisa dapat floating loss sampai 30%, 40% loh kalau dari peak ya, sampai ke bawah. Iya, iya. Nah, itu mereka sabar di situ. Nah, kalian sabar nggak? Kalau kalian sabar, it's okay. Nggak usah ikut new econ, nggak usah peduli performance kalian bulan-bulan ini sampai window dressing, tapi bersabarlah sampai ketika saham teknologi manggung. I believe ya, saham teknologi itu bakal yang menjadi role model ke depan. Ini bisa terjadi seperti ini karena krisis energi kan. Kalau krisis energi, harga komoditas naik. Indonesia merupakan salah satu negara yang komoditasnya luar biasa, nomor satu. Proksi daripada komoditas, yaitu udah pasti kalau nggak China, Australia, ya Indonesia. India juga bisa masuk. Nah, CPO. maka dari CPO, betul. Nah, makanya kita gila-gilaan naiknya. All econnya, bukan new econnya. New econnya, ya akanlah ada waktunya ketika nanti reopeningnya udah beres, gitu. Ini kan sekarang lagi reopening ekonomi, energi masih naik-naiknya. Let's say sampai Desember. Nah, setelah Desember itu pasti bakal berubah lagi tuh, Kak. Yeah. Apakah tetap all icon atau tech-nya yang naik? Tapi I believe growth ke depan, teknologi itu nggak bisa dibendung. Nggak bisa dilawan. Harga bisa jatuh, tapi prospeknya masih tinggi. Gitu. Apalagi Gotonya juga mau IPO kan kok awal tahun depan. Bener, kalau Goto IPO, ini I believe ya, all icon-nya ini di taking profit nih, Kak. Bakal jatuh gila-gilaan nih. Iya. Apalagi juga naiknya dulu, udah lumayan kan? Iya, dulu aku ingat juga di clubhouse-nya Investor Bahagia pas bintang tamunya Pak Lukas Setia Atmajaya dan Kokris Angkasa, Kokris tuh ada sempat bilang juga ya, waktu itu kan old economy lagi tidur tuh. Akan ada saatnya saham-saham new economy itu terlalu mahal dan di taking profit dan pindah ke old economy yang udah tidur lama dan naik kayak ini buktinya sekarang kayak gini. Jadi bisa jadi juga nanti money flow-nya akan berpindah lagi ya kok ya. Namanya juga orang cari cuan ya kok. Pasti berpindah. Rotasi bener. Kalau let's say deh, kita anggap deh BBRI bisa naik 50% dari sekarang. Taking profit nggak? Kalau saya sih pasti taking profit. Nah, apalagi foreign-nya kan. Bahaya loh kalau seandainya udah naik 50%, kan volume kan bisa berkurang. Ya kan? Karena asing itu taking profit bukan cuma lihat harga, lihat volumenya cukup nggak untuk saya buang gitu. Nah, maka dari itu mereka bakal bisa kurangi pelan-pelan, sampai benar-benar udah capek, ya udah cari lagi sektor yang tertinggal. Nah, tertinggal saat itu apa? Udah pasti saham tech stock gitu. Kayak Friendsen itu bakal manggung lagi. Nah, jadi sekarang tuh banyak yang nanya sama saya kayak, MLPL gimana kok, MPPA gimana kok, BBYB gimana kok, Arto gimana kok. Saya charting di situ aja males, karena nggak bakal ada power di saham yang teknologi gitu. Yeah. Uangnya lagi nggak ke situ ya kok. Uangnya lagi nggak ke situ, benar. Oke. Nah ini jadi tadi juga banyak banget yang nanya tentang Bukalapak kok. Kan kalau dilihat-lihat nih belakangan ini Bukalapak juga setiap hari tuh yang nyicilin asing gitu. Kalau menurut Koko sendiri gimana? Dan kalau yang aku tahu Bukalapak itu kan sekarang masuk indeks ya kok ya, jalur cepat, ya, masuk fast track. Kalau misalnya di Skorder tuh dia bahkan udah masuk sebenarnya, jadi top holding. Skorder masuk, ya benar. Bulan Agustus. Top holding menurut Skorder. Koko apakah bisa ikut pesta window dressing atau enggak? In my opinion enggak, karena saat ini ya kalau saya perhatikan Bukalapak majoritinya foreign satu. Jadi semenjak 4 hari perdagangan itu rata-rata itu yang jual lokal, kemudian setelah itu rutin foreign inflow. Sampai detik ini nggak ada sekalipun foreign keluar. Nah, pertanyaannya kenapa bisa seperti ini? Ya jawabannya ya, contoh. Kalau seandainya kalian HK buka nih, kita semua besok ini 2.400 orang HK buka, dan semua investor lokal HK buka. Harganya dari 820, let's say naik ke 1.000. Kira-kira asing jualan nggak? In my opinion, 99% asingnya jualan. Barang mereka banyak loh. Alasannya kenapa? Karena akun mereka belum selesai. Nah, jawaban saya itu. Jadi dibuka saya juga masih punya, posisi masih enggak profit, tapi saya believer besar saya di saham teknologi itu adalah buka. Karena itu selain dia punya likuiditas paling besar, yang kedua itu adalah tech stock dengan kapitalisasi yang paling mumpuni di mata foreign. Selain dia ada potensi masuk MSCI, dia juga udah masuk LQ45. Jadi just the matter of time sih kalau buka. Tapi untuk dalam waktu dekat enggak, karena proksinya masih new econ gitu. Even nanti misalnya ada Goto, Koko tetap pegang buka? Tetap pegang buka. Tetap pegang buka.
Tapi ya, Salah satu lah lah. Salah tapi satu blue chips-nya lah ya, kok ya bener di tag ya. di teknologi. Tapi kalau Heeh. bisa sih Goto agak lamaan lah, biar nggak biar BBRI, BBCA-nya tuh nggak di taking profit lagi gitu. Oke. Oke, kok next question ya, kok. Oh ya, tadi ngomong-ngomong, nanti aja deh, aku agak lupa tadi pertanyaan. Ini pertanyaannya banyak banget kok, tapi mungkin nggak semua kita jawabin ya, kok. Mm-mm. Ini udah. Oh, nah ini. Kok, view-nya untuk sektor rumah sakit seperti SAME, BMA, BMHS. Oke, sampai saat ini ya WHO, CNC atau CIC ya saya lupa ya. Iya Mhm. CNC kalau nggak salah. Nggak ada satupun yang bisa memprediksikan kapan pandemi berakhir. Satu. Kedua, bahkan udah banyak yang mengatakan bahwa Corona COVID-19 ini akan menjadi endemi, yang artinya kita bakal hidup bersama dengan virus ini seumur hidup kita. Gitu. Ini nggak akan bisa hilang. Nah, Hmm. kalau teman-teman perhatiin ya, yang beli saham rumah sakit itu konglo semua. Mulai dari Hmm. SAME, mulai dari SAME, lalu BMHS segala macam, it's bullish. Cuman uniknya ya, rumah sakit itu teknologi nggak sih? Jawaban saya mungkin ada lah. Ada yang namanya kayak di pelacakan DNA, ada halodoc, ada alodok. Tapi proksinya ke teknologi, jawaban saya iya. Kenapa? Karena ketika saham teknologi naik, itu kan karena banyak orang work from home kan. Hmm. Kenapa banyak orang work from home? Karena banyak virus atau banyak orang yang terpapar COVID-19. Nah, ketika banyak orang terpapar COVID-19, yang diuntungkan apa? Rumah sakit. Nah, kalau seandainya vaksin jalan, apakah rumah sakit mendapat keuntungan? Jawabannya menurut saya agak retreat dulu. Maka dari itu, sebenarnya rumah sakit masuk ke proxy teknologi juga. Pergerakannya bakal Hmm. sama gitu. Maka dari Hmm. itu saat ini BMHS, kemudian SAME, RSGK, saya nggak gitu di RSGK sih, tapi rata-rata saham rumah sakit itu terkoreksi memang. Saya admit itu. Oke. SAME juga salah satu topik saya dan masih belum gerak. Tapi kalau diperhatiin ya, sejak akhir Agustus sampai saat ini, foreign rutin inflow. Nah, itu uniknya. Ada sebagian foreign yang memang bullish di saham teknologi, mereka ngumpulin saham teknologi. Hmm. Ada foreign yang alokasikan ke all econ, dan itu dari JP Morgan view-nya. Nah, sementara yang di new econ itu mungkin dari McKinsey atau Credit Suisse, saya nggak tahu. Tapi intinya saya sering lihat McKinsey atau Credit Suisse itu bullish di teknologi. Dan memang ada foreign yang mengakumulasi saham-saham teknologi, seperti itu. Dan Oke. SAME sebenarnya teknologi nggak sih? Jawabannya ya dibilang teknologi enggak juga. Tapi proksinya memang pergerakannya searah dengan teknologi karena Hmm. berkaitan dengan COVID-19 itu tadi kan. Jadi ketika reopening ekonomi ya otomatis mungkin di view investor adalah pendapatan rumah sakit akan sedikit berkurang gitu. Nggak Hmm. sebesar ketika COVID-nya merajalela. Iya. Soalnya kemarin juga yang rame itu kan sebenarnya rumah sakit itu pendapatannya bisa meningkat tinggi juga karena rawat jalannya kan kok orang tes Bener. apa segala macam Tes cek PCR lab. segala macam. Ya, sekarang kan kita mendapat pengakuan dunia untuk pengendalian COVID. Hmm. Mm. Oke. Bahkan Scoders keluar riset keluar apa bukan riset sih weekly view bahwa katanya kita dapat pujian banyak dalam PPKM. Maka dari itu sebenarnya ya PPKM kalau dilanjutkan terus menurut saya nggak masalah. Kita udah kebal lah, udah price in terhadap PPKM. Dan Udah itu bukan justru berita yang mengagetkan lagi ya kok ya. udah nggak mengagetkan lagi, udah biasa banget gitu. Oke. Kok nih ada yang nanya, cara nentuin konfirmasi breakout itu bagaimana? Uh, Mungkin saya bisa katakan dua ya. Yang pertama adalah siapa sih yang buat dia breakout, retail Hmm. atau big fund gitu, atau big money. Kalau seandainya big money itu dia breakout tuh nggak mungkin begini. Contohnya nih, aku punya uang 100 juta, Kak Olive punya uang 1 miliar. Oke, aku dan teman-temanku 10 orang, berarti kan dananya sama dengan Kak Olive dong, ya nggak? Hmm. Nah, harga saham di 1000, artinya di resist. Dari 900 naik ke 1000. 1000 udah pasti resist. Nah, kemudian tiba-tiba ada yang biasanya harga saham kalau udah naik dekat resist kan pasti banyak berita bagus. Banyak juga rekomendasi dari grup-grup kan. Nah, kemudian ayo HK atau buy on breakout apa segala macam.
kita lihat yang bikin breakout ini siapa? Kak Olive atau aku? Kak Olive atau aku dan teman-temanku? Kalau aku dan teman-temanku yang bikin breakout, artinya frekuensinya kan 10. Saya ngebid 100 juta, teman saya ngebid 100 juta, yang lain semua ngebid 100 juta, frekuensinya 10. Tapi kalau Kak Olive sekali beli 1 miliar, itu frekuensinya berapa? 1 kan? Big playernya mana? Big playernya adalah Kak Olive. Jadi menurut saya kalau seandainya kalian mau lihat valid breakout atau enggak, lihat siapa yang beli. Tapi bukan broksungnya, lihat ini big money atau retail gitu. Agak rumit sih ya, harus dijelasinnya. Tapi ya intinya ketika breakout, kalian mesti lihat ini yang buat breakout itu front runner atau retail. Front runner itu istilah di mana ini penggerak daripada suatu pergerakan saham gitu. Oke. Kok ini kan sekarang udah jam 9. Kayaknya kita move 2 pertanyaan terakhir ya, Kok, supaya Koko juga bisa istirahat. Pertanyaan yang selanjutnya adalah retailer, Kok. Soalnya tadi kan Koko ada gara-gara Koko bilang kalau misalnya rumah sakit itu proksinya itu kan ketek. Nah, kalau sekarang kita nih vaksin itu di Jakarta sendiri, vaksin kedua juga udah lumayan tinggi, yang di daerah-daerah juga sudah berjalan. Kalau misalnya nanti nih kita sudah kembali, ya memang mobilitas kemungkinan nggak bisa kembali 100% seperti dulu. Pasti kan sudah yang namanya new normal itu behavior masyarakat berubah ya. Mungkin ada bisnis-bisnis yang udah nggak perlu ke kantor, bisa dikerjain dari rumah dan lain-lain. Tapi menurut Koko, untuk sektor retailer ke depannya seperti apa? Retailer yang jatuh-jatuh ya, maksudnya bukan seperti AMRT. Kalau AMRT tuh jadi kemarin diuntungin kan warung-warung kecil, tapi retailer yang seperti kayak Mapi, Rals, Mapa. Nah, terus terang ya, kalau saya sendiri lihat retailer sampai saat ini belum ada pergerakan signifikan ya. Tapi by logic harusnya dia jalan. Nah, yang paling saya suka itu Mapi sama Mapa karena pergerakannya foreign flow-nya bagus. Dia naik terus tapi koreksinya nggak lower low dan potensi kenaikannya tuh masih kelas high dia. Kalau Mapi itu kisaran 920. Kalau Mapa ini lucu ya. Jadi Mapa ini akan dibawa manajemen Era nantinya. Jadi Era tuh nggak bakal cuma jual HP, dia akan banyak banget. Kalau Mapa ini kan kayak kalau nggak salah sepatu Adidas, sportwear gitu segala macam kan. Nah, ini udah pasti dia juga diuntungkan kalau seandainya reopening ekonomi. Saya lihat potensinya dia ngelewat 3.100 itu ada. Ini saya ngelihatnya dari 1.800 loh, Kak. Saya belinya dari 1.800. Waktu dia breakout cup and handle, nah sekarang udah 2.710. Cuman ya, sorry to say, ini bukan saham yang liquid. Jadi, buat ekor atas atau bawah itu wajar banget gitu. Kalau kalian belinya terlalu barbar, akan ada yang taking profit. Kalau kalian jualnya, cut loss-nya terlalu takut, bakal ada yang ambil sehingga jadi hammer. Psikologisnya harus dibalik gitu. Iya. Aku juga ada pegang kok, tapi memang buat long sih, bukan untuk trading. Mapa ya? Oh ya, itu very good. Untuk trading nggak cocok selain nggak liquid terus volatil gitu. Jadi untuk beli dan simpen sebenarnya. Tapi ini potensi lewat 3.100-nya tuh tinggi banget. Oke. Nah ini tadi ada yang ngomong, ini pertanyaannya yang ditanyain pertanyaannya Ci Olive aja ya? Enggak teman-teman, jadi di sini ada kolom pertanyaan, aku bacain yang ada di kolom pertanyaan, karena aku udah share di IG story, jadi itu tadi semua bukan pertanyaan aku, kayaknya ada yang ngambek pertanyaannya nggak dijawab, tapi ini yang nanya banyak banget gitu. Nah kok, tadi ada yang nanya nih, mungkin 2 pertanyaan lagi deh, proxy Koko tadi sampai akhir tahun gimana? Kayaknya tadi sebenarnya udah dijawab sih 6.800 ya. Ya, IHSG 6.800, motor utamanya kita belum punya teknologi yang big caps, baru 1 buka, maka dari itu masih ke banking sebagai motor. Kemudian jangan lupa energi. Energi bisa jadi motor nggak? Jawaban saya nggak, karena energi itu weighting-nya kecil di ini. Iya, bobotnya kecil ya. Bobotnya kecil, paling gede paling Inco Antam, nah sisanya kayak call itu bobotnya kecil banget untuk IHSG, volumenya nggak ada banget, maka dari itu kalau call rally-nya gila-gilaan, wajar banget, karena gini, istilahnya, saya orang tajir nih, gitu, saya punya uang 100 miliar nih, saya mau beli rumah tapi rumahnya rumah tipe 45, ya pasti sekali saya beli borong dong, gitu kan, nah itulah yang terjadi, foreign kalau beli saham call, ya rally-nya gila-gilaan, karena volumenya kecil. Weighting-nya kecil gitu. Karena contoh deh yang paling gede apa kita anggap PTBA deh.
Karena proxy foreign kan biasanya PTBA. PTBA market cap-nya 32 T. Nah, Hmm. bandingkan aja sama BBRI 630, 20 kali lipat, bayangkan. Jadi ya sebenarnya call sebagai motor IHSG nggak bisa, tapi betanya tinggi lah. Kalau IHSG Iya, gerak pasti call-nya ikutan gitu. iya. Jadi memang kalau mau ngangkat IHSG ke 6.800 ya yang diangkat yang raja-rajanya BBCA, BBRI, Astra Internasional. BBNI gitu. Bukan bukan Even bukan bukan call-nya. ya, even kemarin aja Unilever-nya juga diangkat kan kok? Ya bener, karena ya kayak kau Bernard ngomong, kalau seandainya call-nya naik, kita kan banyak petani sawit kan. Nah, kalau Ya. petani sawit naik, apa segala macam spendingnya kan pasti lari ke consumer. Mereka Nah, kita tuh doyan belanja gitu istilahnya. Nah, kemarin yang ngangkat Unilever itu sih foreign loh, bukan kita loh. Jadi ya memang ada alokasi di sini. Ya, foreign. itu Hari ya, ini, ya hmm, yang nyangkut kelamaan ketutup loh kos dalam waktu kenaikan sehari 14% langsung kemarin. iya bener. Tapi kalau yang nyangkut udah 30-50% sih masih belum ya. Tapi potensinya sih ada lewat Hmm. ke 5.200, koreksi sebentar, habis itu naik lagi sampai 7 ribuan, itu masih masuk akal, masih 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 make sense gitu. Oke. Okay. Itu baru baru day pertama loh ya foreign Nah, akun di bulan baru Oktober day tuh baru pertama baru udah kayak gitu ya. ya bener. Oke, menurut kok Michael Yo, teman-teman perlu dicatat Unilever proksinya masih bisa sampai ke 7.000. Jadi yang nyangkut di atas semoga bisa keluar gitu. Nah, kok pertanyaan terakhir dari aku adalah, Koko ada nggak sih pesan-pesan untuk teman-teman nih yang mungkin bukan kemarin sih, beberapa waktu kebelakangan sebulan ini lagi fokusnya ke teknologi, akhirnya sekarang malah sahamnya itu atau portonya lagi nyangkut, yang geraknya old economy, apa yang mesti mereka lakukan? Apakah mereka perlu cut loss, hold, atau gimana? Oke, harus saya akui ya kepada teman-teman, saya ngomong ini, saya juga kaget rotasi yang terjadi itu amat begitu cepat gitu. Jadi ketika tahun lalu dikondisikan bahwa reopening ekonomi akan mengangkat IHSG, mulai dari banking, semua sektornya, ternyata semua view itu gagal. Bahkan semua riset-riset pun sampai akhirnya tuh nggak dibaca lagi, pindahnya ke tech. Nah, Hmm. teknologi hanya dalam waktu sebentar itu juga pindah lagi ke all econ. Nah, terus terang mabuk, ya mabuk. Kita mesti adaptasi itu benar-benar cepet banget. Nah, buat teman-teman yang udah telanjur nyangkut di saham teknologi, maka saran saya, mendadak investor itu nggak salah kalau menurut saya. Kenapa? Asal saham teknologi yang kalian beli ada isinya, itu just the matter of time bahwa harganya akan bakal naik lagi. Jadi menurut saya ya, teman-teman nggak usah stres. Tapi saya takutnya tuh gini, mereka tuh sukanya trading gitu, kesehariannya trading, kemudian nyangkut jadi nggak bisa trading karena dananya udah nggak ada kan. Itu yang nggak boleh. Jadi teman-teman bisa pindahin akun lain. Saya pindahin dua saham saya, tapi saya nggak sebut ya. Jadi dua saham ini posisinya masih floating loss. Saya pindahin ke satu akun, kemudian saya trading pakai dengan akun baru di saham yang baru, yang proksinya Hmm. baru. Karena yang dua ini terus terang di view saya masih bullish banget. Cuman Hmm. memang saya melihat potensi dia untuk naik nggak ada, belum ada gitu, nggak ada di saat ini. Jadi saya pindahin. Nah kalau teman-teman, maka saran saya sebagai seorang trader harus disiplin cut loss. Tapi kalau teman-teman punya view long term untuk investasi, maka bisa pindahin dulu. Kemudian join ke saham all econ. Tapi ya better dengan uang yang jauh lebih kecil karena Hmm. takutnya kena mental gitu loh Kak. Ya. Ntar ikut-ikut all icon nyangkut lagi, ya dua-duanya nyangkut, kena mental nanti. Hmm. Ini kayaknya kok ini kalau misalnya dipindahin juga gitu sahamnya yang masih floating Hmm. loss sebenarnya untuk teman-teman yang masih baru-baru sebenarnya kayak bagus juga ya untuk supaya nggak kelihatan dulu tuh jadi nggak kepikiran terus biar ditutup dulu iya nggak sih kok? Bener banget. Karena contohnya kita lihat nih, BBRI plus 12%, Pegas plus 20%, MTEK minus 40% kan drop juga kan. Mendingan Iya, pindahin dulu. Oke, iya. admit bahwa kita salah. Oke, karena market Hmm. selalu benar kan. Tapi apakah kita salah pilih sahamnya? Yuk coba lihat aja teman-teman. MPPA, MLPL contoh. Agro, Arto, BBYB. Ada yang salah nggak sama mereka? Nggak ada kan? Hmm. Ada yang sama, ada perubahan nggak terhadap fundamentalnya? Nggak Hmm. ada Hmm. kan? Hmm. Ada perubahan terhadap GCG-nya? Nggak ada kan? Kenapa dia turun? Only karena memang skema pasar sedang memungkinkan bahwa mereka harus turun. Nah, ya udah kita pindahin dulu. Asal kita tahu yang kita beli itu apa,
don't worry, dia bakal balik lagi gitu. Dan ini juga sebenarnya yang kejadian sama alt ekonomi beberapa waktu lalu ya kok ya. Bener, waktu Januari kemarin kan jatuh tiba-tiba Iya. kan. Apakah Jadi, pengaruh ke mereka? Jawabannya sebenarnya enggak kan. iya benar-benar. Hmm, Ya setuju banget sama yang Ko Emi bilang tadi. Kalau kita picknya sahamnya itu memang yang benar-benar bagus, pasti bisa balik kok. Kayak contoh alt ekonomi itu waktu pertengahan tahun, awal tahun pertengahan tahun apa nggak babak belur ya kok ya. babak BBRI belur. dari mau Hmm, 5.000 ke 3.000 something. Buktinya kalau hmm, memang sahamnya saham pemenang bisa balik. Apalagi batu bara, banyak lah batu bara tuh yang nyangkut di atas. Aku rasa bener, UNTR. bener. Ya. Termasuk properti. Nah, properti banyak juga yang nyangkut. Nah, sekarang reason Hmm. untuk nggak beli properti itu apa sih? Even waktu pandemi penjualan properti salesnya gila-gilaan. Setelah pandemi rate-nya itu paling rendah, tapi properti nggak jalan. Apa yang harus kita ngomong gitu? Nah, sekarang baru Hmm. mulai jalan nih, masih belum naik nih. Nah, jangan Hmm. sampai ketinggalan kalau menurut saya. Oke, nice. Thank you kok Michael Yo. Thank you teman-teman semuanya. Thank you Kak Olive. Nanti teman-teman yang belum nonton dari awal, tadi udah di-sharing sebenarnya terkait properti juga. Teman-teman bisa nonton lagi di IGTV ya. Oke, makasih kok Michael Yo. Kapan-kapan kok aku ajak live lagi mau ya. Pasti dong, nggak berani nolak aku. Oke, thank you semuanya. Oke, thank Bye. you, bye.